Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Livia Putri dari Universitas Nasional Prodi Pariwisata Angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sosiologi dan Antropologi Pariwisata. Pariwisata merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Pariwisata semakin berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Indonesia memiliki kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam bentuk keberagaman, seperti keberagaman kewilayahan, ras, golongan, jenis kelamin, agama, adat istiadat, hingga budaya. Sektor pariwisata sendiri dapat diyakini sebagai sektor andalan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan devisa negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sektor pariwisata masih dianggap layak dan penting untuk dikembangkan. Selanjutnya ada pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi juga mempelajari status sosial dan stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Auguste Comte. Sebagai pencetus konsep sosiologi, Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang positif. Artinya, sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Yang kedua, ada Emil Durkheim. Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat. Dari kumpulan fakta terkait cara berpikir dan bertindak tersebut, Durkheim meyakini adanya kekuatan untuk mengendalikan individu. Yang ketiga ada Max Weber. Menurut Weber, sosiologi berlaku sebagai studi yang meninjau tindakan sosial guna menjelaskan hubungan sebab dan akibat dari fenomena sosial tertentu. Perkembangan sosiologi sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Ada yang membaginya menjadi 5 tahap, dan ada pula yang membaginya menjadi 3 tahap. Pembagian menjadi 5 tahap yaitu: pertama pada masa awal, abad 5-14, kedua masa rintisan, ketiga masa pemicu atau abad revolusi, keempat masa kelahiran, dan kelima masa modern. Selanjutnya ada pengertian antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Ada beberapa pengertian antropologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Koja Raningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Yang kedua, menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia yang terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan,
aspek politik, dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat. Seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Kojaraningrat menyusun perkembangan ilmu antropologi menjadi 4 fase sebagai berikut. Fase pertama yaitu sebelum tahun 1800-an. Fase kedua yaitu tahun 1800-an. Fase ketiga pada awal abad ke-20 dan fase keempat setelah tahun 1930-an. Selanjutnya ada hubungan sosiologi dan antropologi. Persamaan antara antropologi dan sosiologi terdapat pada tujuannya, yaitu untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya. Antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dan studi sosiologi ini lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Kebudayaan manusia yang menjadi objek studi dari antropologi sendiri lahir dari perilaku masyarakat yang merupakan objek studi sosiologi. Selanjutnya, sosiologi kaitannya dengan pariwisata. Hubungan sosiologi dan pariwisata dapat dilihat dengan munculnya cabang ilmu sosiologi, yaitu sosiologi pariwisata. Sosiologi pariwisata mengkaji masalah-masalah kepariwisataan dalam berbagai aspeknya atau kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologi di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata. Yang kedua, pariwisata dalam kaitannya dengan antropologi. Pariwisata yang membawa orang-orang dari budaya berbeda yang bersama-sama adalah mutlak, bahwa mereka perlu mempunyai pengaruh satu sama lain. Pariwisata dapat mempengaruhi perubahan budaya, yang mana lebih mungkin ketika masyarakat secara ekonomis dibandingkan ke wisatawan. Konsep kunci antropologi menjelaskan bagaimana pariwisata mempengaruhi budaya adalah proses pembudayaan. Aspek penting antropologi dalam pariwisata adalah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data masyarakat dan pengetahuan mereka tentang sesuatu hal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.